Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Desi Darta ya. Kali ini kita akan membahas apakah tahun-tahun ke depan perpajakan akan menjadi lebih baik atau malah lebih buruk. Yuk, simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ya semoga teman-teman yang nonton hari ini, pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda nonton, teman-teman dalam kondisi yang fit, sehat, bahagia, dan positif, ya. Nah, hari ini saya akan ngobrol terkait dengan update, ya, perpajakan ke depan, gitu ya. Sebenarnya pajak Indonesia ini bakal seperti apa, ya, dan bakal apakah akan memperbaiki kondisi ekonomi atau malah enggak, kan gitu ya. Nah, mungkin saya pengen kasih teman-teman beberapa fakta yang ada di lapangan bahwa memang pajak ini adalah salah satu faktor yang sekarang sangat-sangat penting untuk Anda masukkan di dalam strategi bisnis Anda. Jadi teman-teman jangan lagi berkaca bahwa saya melaporkan pajak itu tidak saya pikirkan terkait dengan keuntungan saya, terkait dengan prospek bisnis saya. Oh, saya nggak mikirkan pajak. No, sekarang harus mikirkan. Karena kenapa? Saya yakin dan percaya teman-teman, di negara kita Indonesia, perpajakan ini menjadi salah satu faktor penting yang lagi dikembangkan oleh pemerintah. Kenapa kok faktor penting? Karena pendapatan negara Indonesia itu sumbernya 70-80% itu dari perpajakan. Jadi saya yakin dan percaya pemerintah lagi concern, dan sekarang sudah concern, untuk mendapatkan pajak yang benar. Ya, nah ini memang paradigma yang kita lihat, bisa jadi ini menjadi salah satu stigma yang negatif atau positif dari masing-masing kita. Tapi itu yang ada sekarang. Ya, nah dengan kondisi ini teman-teman, yang saya lihat dan saya tahu di lapangan, ternyata ada beberapa update yang sudah digalakkan oleh pemerintah. Yang kondisinya adalah kita tidak sadar, tapi pemerintah lagi jalan ke sana. Nah, apa aja kurang lebih teman-teman yang sedang digalakkan ke pemerintah ya? Yang pertama teman-teman mungkin yang boleh saya katakan adalah begini. Nggak tahu, teman-teman pernah ngerasakan nggak sih? Mungkin Anda yang punya NPWP, ya kalau yang nggak punya NPWP nggak perlu komentar ya. Yang punya NPWP aja yang komentar. Anda punya NPWP, ya pribadi nih, ya pribadi ya bukan badan. Anda punya NPWP pribadi. Anda NPWP pribadi, kondisinya, apakah selama 5 tahun kemarin Anda sudah sempat dapat surat cinta pajak? Oke? Ada nggak yang dapat? Kalau ada tolong tulis di kolom komen. Saya aku ya. Terus kasusnya apa? Saya pengen tahu. Ya. Kalau memang kondisinya Anda dapat surat cinta pajak ya di 5 tahun kemarin, ya mungkin Anda salah satu orang yang dapat jackpot. Ya. Tapi setahu saya banyak orang termasuk saya sendiri 5 tahun kemarin saya tidak pernah dapat surat cinta pajak. Paling cuma surat himbauan untuk lapor SPT, ya pengingat aja reminder untuk lapor SPT, itu aja. Tapi secara real untuk ditagih, ditanya, enggak pernah. Ya memang kebetulan saya juga sudah lapor resmi, ya. Saya sudah lapor apa adanya. Tapi yang lain-lainnya mungkin belum full resmi pun masih banyak yang belum ditanyain. Nah, pertanyaannya kenapa kok WP pribadi atau wajib pajak pribadi sampai saat ini itu tidak pernah atau belum pernah ditanyain terkait dengan perpajakan mereka. Apa alasannya? Jawabannya satu teman-teman. Jawabannya satu. Karena sebenarnya petugas pajaknya kita itu kurang. Ya. Nah, sekarang saya coba searching data ya supaya teman-teman kita punya gambaran ya. Saya coba cari data. Berapa jumlah petugas pajak ya yang ada di Indonesia gitu ya. Saya ingin tahu ya. Kita cek ya. Ternyata teman-teman ya, ini katanya gini. Petugas DJP ya, tahun 2021 ini 2021 datanya gitu ya. Jumlahnya hanya cuma mencapai 45.000 orang ya.
45.382 orang. Banyak nggak? Ya banyak sih. Tapi kalau ngomong banyak ya enggak ya. Ini kalau dari Google ya teman-teman ya. Saya benar saya nggak tahu nih. Ya saya kan nggak survei di DJP-nya. Tercatat 45.382 orang. Ya. Sekarang kita balik. Tanya lagi. Berapa jumlah NPWP yang terdaftar ya di Indonesia? Jawabannya berapa teman-teman? Ya. Terdaftar jumlah NPWP di Indonesia 2021 ya. Itu 66 juta 66.350.000 yang terdaftar. Ya. Wajib pajaknya 66 juta, fiskusnya cuma puluhan ribu. Nah, jadi satu fiskus itu nanganin berapa? Ribu ya ke juta. Berarti dia 1:1000. Benar nggak? Ya kalau 45.000, 65.000, 100.000 lebih. Satu fiskus nangani berapa? 1.000 sekian wajib pajak. Nah, ini teman-teman yang mengakibatkan akhirnya wajib pajak pribadi sebenarnya itu 5 tahun kemarin tidak diperiksa. Ya. Kenapa? Karena petugas pajaknya kurang. Petugas pajaknya kurang. Nggak terlalu banyak petugas pajak Indonesia. Ya. Karena kenapa kok kurang ya? Karena satu, petugas pajak itu juga harus paham aturan pajak. Dan untuk jadi paham aturan pajak itu kayak konsultan. Ya. Itu harus belajar guys. Ya. Dan untuk proses belajarnya itu juga nggak gampang. Mereka harus benar-benar paham aturan. Ya. Makanya juga proses development petugas pajak itu ya menurut saya seperti konsultan. Karena mereka harus paham aturannya. Dan panjang. Terus belum lagi mereka ditambah zaman dulu belum ada aplikasi, belum ada tools yang menghubungkan ya. Makanya sekarang muncul ISPT, muncul e-faktur, sekarang muncul Cortex ya. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mempermudah petugas pajak dalam bekerja. Nah, so teman-teman, ini sudah tertera di dalam target daripada perpajakan, daripada Dirjen Pajak. Bahwa ke depan, teman-teman, yang akan menjadi apa? Saya boleh ngomong target lah ya, atau goal dari petugas pajak atau Dirjen Pajak. Bahwa ke depan bukan lagi badan usaha yang dicek, tapi pribadi yang akan dicek. Ya, kalau sekarang banyak petugas pajak larinya kemana? Badan usaha. Kenapa? Karena dia punya target yang harus dipenuhi dan untuk mencapai target yang paling gampang dikejar adalah badan usaha. Karena bisa memberikan income pajak yang lebih gede dibandingkan pribadi. Tapi sekarang kenapa kok ada target di perpajakan bahwa pribadi yang akan dikejar? Karena mereka tahu. Mereka tahu apa? Bahwa sebagian wajib pajak pribadi yang tidak melaporkan pajaknya secara resmi, ya, dari PT-PT-nya, dari usaha-usahanya, itu akan muaranya, uangnya, hartanya akan lari ke pribadi mereka. Ya. Nah, maka teman-teman, ini yang sudah dilihat oleh petugas pajak bahwa pribadi akan menjadi target ke depan. Nah, ini saya ngomong bukan menakut-nakut teman-teman ya. Tapi ini fakta bahwa ya ini yang dilakukan. Jadi kita sekarang sebagai pribadi jangan senang-senang aja, 5 tahun saya nggak dicek, Pak, aman. Yes, sekarang aman. Tapi di kemudian hari, Anda harus berkaca bahwa ini jadi target pajak, dan ini sudah tertera di agendanya Dirjen. Ya, beberapa saat yang lalu. Nah, kita harus rapikan bahwa di pribadi kita harus mulai dirapikan. Ya. Nah, gimana cara merapikannya, teman-teman? Mungkin saya tanya sama teman-teman gini. Saya pengen tahu, yang sudah melakukan silakan tulis di kolom komen. Ya. Berapa banyak sih Anda yang hari ini, nonton video ini ya, yang sudah buat pembukuan untuk pribadinya? Ayo silakan. Kalau ada sudah buat, silakan tulis di kolom chat. Ya, saya Pak, nah, bagus ya. Tapi saya sering tanya di seminar atau webinar atau online manapun ya, saya tanya, siapa sudah pernah buat pembukuan di pribadinya? Hampir tidak ada, teman-teman. Ya, mungkin ada 1-2 pernah ada, tapi hampir tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak kepikiran. Tapi hal kedua, teman-teman, yang perlu Anda perhatikan, bahwa ke depan, kalau Anda sebagai pribadi dan target pemeriksaan ke sana, target pajak ke sana,
Untuk Anda bisa menang, untuk Anda bisa mempertahankan Anda, mengakui bahwa Pak, pribadi saya nggak ada omset lain, Pak, pribadi saya benar-benar mutasi uang. Yang bisa Anda lakukan adalah apa? Anda membuktikan kepada pemerintah dengan adanya pembukuan pajak yang baik di pribadi Anda. Itu penting. Ya. Jadi jangan sampai Anda, ya udah pokoknya aku lapor aja sebisanya. Nggak bisa teman-teman. Anda harus lapor berapa benar-benar omset Anda, berapa benar-benar keuntungan Anda, biaya Anda, ya, dan berapa sebenarnya aset maksimal yang Anda miliki. Dan itu Anda masukkan ke dalam pribadi Anda. Nah, dua data ini teman-teman, yang menjadi salah satu hal yang perlu Anda pertimbangkan ke depan. Bahwa pribadi Anda diberesin, pembukuan Anda dirapikan, supaya apa? Ke depan, jangan sampai problem perpajakan nyantol atau masuk ke pribadi Anda, dan akhirnya Anda bisa mendapatkan hal yang tidak mungkin Anda tidak inginkan. Buat teman-teman yang ingin belajar pajak dengan lebih lengkap, ya, kebetulan kita ada satu webinar yang kita adakan secara online, jadi Anda dari manapun bisa belajar, ya. Webinar ini jujur sangat murah sekali, ya. Kita bukan berarti kita itu ingin mendapatkan keuntungan dari Anda, tapi kita pernah kasih yang free, tapi juga tidak bermanfaat. Malah menurut saya kalau dikasih free tidak dihargain gitu ya, kurang dihargain. Malah kita harus kasih harga yang murah ya, yang ada komitmen tertentu untuk Anda benar-benar mau belajar. Ya, silakan teman-teman kalau misalnya mau belajar, kita akan ada webinar di bulan ini juga ya. Anda tinggal lihat linknya di deskripsi ya. Dan di sana teman-teman akan banyak belajar bagaimana sih Anda menata perpajakan Anda dengan lebih baik ya. Dan silakan kalau mau bergabung langsung aja klik linknya di bawah, join ya, untuk bisa belajar banyak terkait dengan perpajakan untuk usaha Anda. Sekian teman-teman, semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan menambahkan value positif untuk Anda. Apabila mungkin Anda masih ada pertanyaan, silakan Anda komen di bawah ya. Atau mungkin kalau Anda misalnya mau bertanya juga di Instagram, silakan Anda boleh DM, kita juga akan jawab di Instagram saya, @djarta_official. Terus buat teman-teman yang merasa video ini baik, silakan Anda like, subscribe ya, dan juga share ke teman-teman Anda supaya bisa memberikan manfaat positif juga buat teman-teman yang lain ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini terus semangat ya, terus sehat, terus diberkati dan terus berbahagia ya. Bye bye.